adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Shalom. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Segala puji dan hormat kami panjatkan bagi Bapa yang bertahta di kerajaan surga, yang telah memberikan hari yang baru pada kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu. Oleh karena itu kami serahkan kehidupan kami untuk hari-hari selanjutnya, untuk memulai aktivitas kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas renungan tertulis dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sejak manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa, maka panggung kehidupan manusia itu senantiasa dipenuhi oleh peran-peran yang penuh dengan perbuatan dosa dan aktor-aktor yang penuh dengan dosa. Kita banyak membaca dalam Alkitab bagaimana manusia itu berbuat dosa. Banyak orang yang katanya adalah pengikut Kristus, tetapi melakukan pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, perzinahan, dan bahkan menggadaikan Kristus atau imannya untuk mendapatkan tujuan tertentu. Banyak pengikut Kristus melakukan perbuatan yang tercela. Mengapa bisa demikian? Mengapa orang bisa berbuat dosa? Ya, karena manusia itu telah mencintai dirinya sendiri daripada mencintai Allah sebagai penciptanya. Manusia melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, baik itu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Manusia telah membuat dan menciptakan jarak dengan Allah yang menjadi sumber dari kehidupannya. Manusia telah memutuskan hubungan dengan Tuhannya seperti kipas angin yang kabelnya dicopot dari sumber listriknya. Pasangan manusia pertama, Adam dan Hawa, diciptakan begitu sempurna, segambar dan seturut dengan rupa Allah, dan mempunyai sifat-sifat seperti Allah. Mereka tidak berdosa pada awalnya. Mereka hidup di panggung yang disiapkan oleh Tuhan sebagai tempat buat mereka untuk melakukan aktivitasnya. Namun apa yang terjadi? Panggung yang tadinya bersih, bagus, mengkilap, sekarang penuh bercak yang kotor dan tentunya menjadi rusak. Mereka melanggar hukum atau perintah Allah, bahkan memberontak terhadap kekuasaan Allah. Dalam kondisi seperti ini, Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya. Tuhan tetap mencintai umat-Nya. Dia tidak mau bangsa yang dipilih-Nya, bangsa yang dikasihi-Nya menderita. Berkali-kali umat-Nya menyakiti hati Allah dan meninggalkannya. Namun berkali-kali juga Allah menolong mereka. Berkali-kali pula umat-Nya menyembah ilah atau berhala. Berkali-kali pula Tuhan mengingatkan mereka melalui para nabi agar bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka.
Kali ini penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel kembali didengar oleh Allah dan Dia segera bertindak. Tuhan ingin mengembalikan citranya kepada bangsa pilihannya, kepada manusia ciptaannya. Tuhan sedang merencanakan misi penyelamatan. Jika kita perhatikan perikop dari kitab Yesaya pasal 41 ini adalah Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Di dalam ayat ini kehidupan umat dibaratkan dengan kesengsaraan, kemiskinan, dan bahkan untuk memperoleh setetes air pun tidak memungkinkan. Tetapi dengan tegas Tuhan berkata, "Aku akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, Aku tidak akan meninggalkan mereka." Allah sedang memberitahukan bahwa tidak ada yang seperti Dia, pencipta alam semesta, satu-satunya penguasa langit dan bumi. Tidak ada yang seperti Dia. Apa rancangan dan tindakan Tuhan untuk menolong bangsa ini? Kita dapat membaca pada ayat 18-20. Dan di ayat 18 dikatakan, "Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata air membual di tengah dataran." Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Air menjadi benda yang sangat vital bagi kehidupan. Tidak ada yang dapat menggantikan fungsi air dalam kehidupan manusia. Bangsa Israel hidup di tanah yang berbatu-batu, tandus, dan bahkan juga sebagian besar gurun pasir, di mana air menjadi kebutuhan utama mereka. Ini tentunya merupakan suatu metafora, suatu perumpamaan. Seperti dijelaskan sebelumnya, air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi umat Israel. Tetapi Allah memikirkan tindakan yang jauh lebih besar untuk menyelamatkan bangsanya. Dia tidak hanya memberikan sumber air untuk kebutuhan fisik, Dia ingin memberikan sumber air hidup yang kekal untuk memuaskan dahaga rohani umatnya. Dia ingin bangsa pilihannya kembali seperti rancangannya semula. Sumber air yang akan diberikan adalah sumber air hidup abadi, yaitu Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Air sebagai kebutuhan kehidupan mempunyai keterbatasan dalam memuaskan dahaga manusia. Demikian juga manusia mempunyai keterbatasan dalam merasakan nikmat akan kegunaan air itu sendiri. Jadi, seperti yang dikatakan Yesus dalam Yohanes pasal 7 ayat 37b sampai dengan 38, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksud oleh Yesus sebagai air hidup ialah roh yang akan diberikan kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Kalau kita baca di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14, jawab Yesus kepadanya atau kepada perempuan Samaria, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, kita sebagai pengikut Kristus sungguh-sungguh bersyukur karena dengan hadirnya Yesus sebagai pembebas, sebagai mata air yang dijanjikan, telah menunaikan tugasnya dengan luar biasa. Sebagai sumber air hidup yang kekal, Yesus memberikan kehidupan yang baru bagi manusia. Air yang diberikan bukanlah air dari dunia ini yang hanya memuaskan dahaga sementara. Tetapi air hidup yang diberikan Yesus adalah karunia Allah melalui karya keselamatan yang telah dilakukannya. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, saat ini dunia menghadapi wabah COVID-19 yang sungguh-sungguh sangat mematikan. Begitu banyak manusia yang meninggal dan banyak saudara-saudara kita terdampak ekonomi akibat dari wabah ini. Mereka butuh setetes air sebagai bantuan untuk kelangsungan hidup mereka, sama seperti orang Israel yang kehausan dan dahaga di gurun pasir. Demikian pula dengan jemaat kita.
terdapat kurang lebih 400 kepala keluarga yang terdampak ekonomi. Bagaimana sikap gereja melihat ini? Gereja kita bertindak dengan cepat. Gereja mendirikan tim tanggap darurat. Tugasnya adalah memberikan respon terhadap kejadian atau musibah yang menimpa jemaat. Tim tanggap darurat dan gereja tentunya tidak mampu untuk melakukan misi ini, membantu jemaat yang kesulitan ekonomi. Oleh sebab itu, tim tanggap darurat dan gereja menoleh kepada umat yang tidak begitu merasakan dampak ekonomi, seraya memohon uluran tangan untuk membantu. Diperhitungkan, masa pandemi ini akan berakhir Juli dan tim tanggap darurat telah mempersiapkan diri untuk membantu jemaat hingga bulan Juli. Dari mana dan bagaimana cara kita memperoleh anggaran sebanyak itu? Sangat mudah. Dana itu ada pada jemaat. Tuhan itu Maha Kaya. Andaikan saja ada 500 jemaat yang baik hati bersama-sama dengan majelis dan pendeta, dapat memberikan sumbangan selama 3 bulan berturut-turut 10 kilogram beras atau setara dengan Rp120.000, maka akan terkumpul beras sebanyak 15.000 kilogram atau setara dengan uang sebanyak 180 juta. Siapa di antara saudara-saudara yang termasuk di dalam 500 jemaat yang baik hati dan peduli itu? Kiranya Tuhan menyapa saudara, dan kami siap menunggu kedatangan saudara. Mari kita ulurkan tangan saudara. Berikan setetes air hidup untuk membantu sesama saudara kita. Karunia yang kita peroleh itu berasal dari Tuhan. Maka, mari kita membantu Tuhan menyalurkan kembali berkat karunia tersebut kepada yang membutuhkan. Percayalah, kita tidak akan menjadi miskin karena membantu, dan yang dibantu tidak lantas menjadi kaya. Tetapi Allah di surga bersukacita karena melihat sesama ciptaannya hidup saling mengasihi. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi ini Engkau telah menyapa kami dengan firman-Mu. Kiranya firman-Mu berbuah di dalam hati kami, agar kami dapat melaksanakan kehidupan ini seturut dengan apa yang Engkau inginkan dari kami. Seraya memohon akan ampun atas segala dosa-dosa kami Tuhan. Engkau urasi kami, agar kami layak hidup di hadapan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hidup ini adalah kesempatan